Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada minggu terakhir di pembelajaran pendidikan agama Islam, minggu ke-16, yaitu adalah sujud tilawah, ketundukan hati pada setiap ayat suci. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang sujud sahwi, sujud syukur, hari ini kita akan belajar tentang sujud tilawah. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita telah sampai ya di penghujung pembelajaran kita pendidikan agama Islam minggu ke-16, yang dimana minggu depan teman-teman akan belajar asesmen atau ujian dari ini semua materi-materi yang ada di agama Islam kelas 8. Dan semoga teman-teman materi dari hari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ini teman-teman bisa mencerna dan juga bisa belajar dengan teliti agar nanti mendapat nilai yang bagus dari minggu pertama sampai minggu ke-16 ini. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu adalah tentang sujud tilawah, ada baiknya teman-teman menyiapkan dulu nih penanya, kertasnya, alat tulisnya agar nanti bisa menjadi kalau ada pertanyaan dan juga menjadi hal-hal yang baik untuk teman-teman gitu. Jadi biar nanti tuh kalau ada pertanyaan teman-teman langsung catat atau boleh menyiapkan air minumnya gitu. Nah, pengertian dasar. Secara bahasa, tilawah artinya bacaan, sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Nah, kalau menurut secara istilah sendiri, sujud satu kali yang dilakukan saat mendengar atau membaca ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, jadi secara bahasa, sujud tilawah itu artinya adalah bacaan, sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Kalau secara istilah, sujud satu kali yang dilakukan saat mendengar atau membaca ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan adapun ketundukan hati, sujud tilawah melatih kepekaan mendengar. Saat telinga menangkap firman Tuhan yang memerintahkan sujud, hati langsung respon dengan spontanitas fisik. Ini adalah terapi mental untuk menghilangkan kesombongan diri, kening menyentuh bumi, mengingat kita bahwa kita berasal dari tanah. Jadi sujud tilawah nih teman-teman, baik lagi di luar, baik dimanapun, lagi tidak sholat pun, kalau kita mendengar ayat-ayat sajadah, kita harus sujud karena itu adalah bentuk dari kepekaan kita dan juga ini terapi mental untuk menghilangkan kesombongan dalam diri. Kening menyentuh bumi mengingatkan kita bahwa kita berasal dari tanah. Jadi kita bukan termasuk orang-orang yang takabur atau orang-orang yang angkuh atau sombong. Dan adapun dasar hukum dari sujud tilawah ini, adapun hadis riwayat Muslim nomor 81 mengatakan, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Jadi teman-teman, bayangkan kita dengar ayat sajadah, langsung kita refleks sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Dan adapun mengenali ayat sajadah, surat As-Sajdaah, terdapat 15 ayat sajadah dalam Al-Quran, ditandai dengan simbol kutbah atau kata sajadah di pinggiran halaman. Contoh, surah Al-Alaq ayat 19, surat Al-Araf ayat 206. Sunnah hukumnya bagi pembaca maupun pendengar. Jadi kalau kita baca ayat Al-Alaq ayat 19 dan surah Al-Araf ayat 206, maka teman-teman akan menemukan surah As-Sajadah. Dan adapun syarat dan rukun dari kita untuk as-sajadah ini, sujud tilawah ini, yang pertama itu adalah suci dari hadas dan najis, niat dalam hati, menutup aurat, takbiratul ihram, nah menghadap kiblat, rukun sujud tilawah, sujud satu kali, mendengar atau membaca ayat sajadah, duduk sudah sujud dan salam. Jadi teman-teman, jadi kita ada syarat dan rukunnya. Jadi syarat-syaratnya itu kita suci dari hadas kecil, rukunnya kita harus niat dalam hati, menutup aurat, takbiratul ihram, menghadap kiblat, sujud satu kali, mendengar dan membaca ayat sajadah, duduk sudah sujud dan salam. Jadi kalau kita sudah terbiasa, maka ini adalah hal-hal yang sepele. Mungkin kalau kita belum terbiasa ya, belum terbiasa tuh masih bakal berat. Kadang kita juga lupa. Kita juga kadang tuh lupa nih ayat sajadah di mana aja tadi.
Bahkan mungkin di antara kita masih belum hafal nih surah Al-A'raf 206 maupun surah Al-Alaq ayat 19 gitu teman-teman. Jadi mulailah dari kini kita untuk belajar, karena pada sejatinya belajar itu terjadi ada kemauan, bukan karena kesempatan, tapi karena kemauan. Kalau udah ada kemauan, kesempatan pun masih datang teman-teman. Kalau kita menunggu kesempatan, tidak ada kemauan, maka kesempatan itu tidak akan pernah datang. Dan adapun tata cara pelaksanaan di luar sholat. Berdiri menghadap kiblat, niat takbir. Langsung sujud satu kali, bangun untuk duduk lalu salam. Kalau di dalam sholat, saat membaca ayat sejadah langsung takbir dan sujud tanpa ruku, bangun berdiri lagi, lalu lanjutkan sholat. Biasanya ini kalau di masjid saya, itu adalah di hari, tiap hari tapi di subuh biasanya. Jadi waktu tengah ngantuk tuh ada dengar as-sajadah, imam otomatis langsung Allahu Akbar. Nah, itu langsung sujud teman-teman. Dan yang pastinya berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam sujud, makmum sujud. Jika tidak, makmum juga jangan sujud sendiri. Jadi mengikuti imam teman-teman. Dan kenapa kita bersujud? Yang pertama, menjauhkan setan, jaminan surga dan melatih fokus. Yang dari teman-teman, ini adalah meningkatkan kepekaan kita, bentuk ketaatan berbuat pahala pada besar, dan juga membuat setan itu menangis dan menjauh. Jadi kalau kita sudah mulai sujud, kita sudah mulai peka terhadap sujud, maka semuanya akan terasa lancar dan luncur teman-teman. Oke teman-teman, ada pertanyaan, lupa itu manusiawi, sujud adalah solusi. Terima kasih atas semangat belajarnya, warga belajar PKBM, Pelita Bangsa dan juga PKBM Go Digital. Saya Ari Chandra, jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Jika ada pertanyaan silakan tanya kepada saya di Japri ataupun di WA Group. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan atau minggu selanjutnya. See you, bye bye teman-teman.